Kalian ingin Indonesia berubah? Jangan mulai dengan nyuruh orang lain berubah. Mulailah dengan satu pertanyaan. Kalau besok saya diberi kekuasaan, apakah saya akan lebih baik daripada orang yang hari ini saya kritik? Episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan sederhana. Mengapa sebuah pemerintahan bisa kehilangan kekuasaan di tangan rakyatnya sendiri? Adalah contoh bagaimana akumulasi itu akhirnya meledak. Sekarang saya bertanya kepada kalian, kalau rakyat marah, kepada siapa kemarahan itu pertama kali ditujukan? Mahasiswa menjawab presiden. Salah. Perdana Menteri belum tentu. Partai politik masih kurang. Yang diserang rakyat bukan jabatan. Yang mereka serang adalah simbol kekuasaan. Karena dalam pikiran massa, simbol itulah yang dianggap mewakili sistem yang telah mengecewakan mereka. Kesalahan terbesar para penguasa adalah mengira rakyat marah karena satu kebijakan. Bukan. Rakyat hampir tidak pernah marah karena satu keputusan. Rakyat marah kalian hanya menjawab gejalanya. Penyebab sebenarnya adalah hilangnya kepercayaan. Selama rakyat masih percaya bahwa masalah bisa diperbaiki, negara masih memiliki waktu. Tetapi ketika rakyat berhenti percaya, krisis politik menjadi jauh lebih sulit diselesaikan. Dengarkan baik-baik. Pelajaran terbesar dari Nepal bukanlah bagaimana demonstrasi terjadi. Pelajaran terbesarnya adalah mengapa jutaan orang sampai merasa demonstrasi menjadi pilihan yang perlu mereka ambil. Itulah pertanyaan yang harus dipelajari oleh setiap negara. Bukan untuk meniru Nepal, bukan untuk
luar negeri untuk mencari penghidupan. Sekarang saya bertanya, kalau pemerannya terus berganti, tetapi hasil akhirnya sama, yang bermasalah orangnya atau sistemnya? Itu pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Kalian tahu kesalahan pemerintah yang paling fatal? Bukan korupsinya. Ya, bukan korupsinya. Kesalahan terbesar pemerintah adalah membiarkan rakyat percaya bahwa korupsi tidak akan pernah selesai. Itu berbeda. Kalau ada korupsi, tetapi rakyat melihat pelakunya dihukum tanpa pandang bulu, kepercayaan masih bisa dipulihkan. Tetapi kalau rakyat mulai berkata percuma, siapapun yang berkuasa hasilnya sama, nah, disitulah alarm demokrasi berbunyi. Sekarang lihat apa yang dilakukan Gen Z. Mereka tidak membawa senjata, mereka membawa kamera. Setiap tindakan aparat direkam, setiap pidato pejabat dibandingkan dengan kenyataan. Setiap janji politik disimpan. Dulu, politik hidup 5 tahun sekali. Sekarang politik hidup 24 jam sehari. Satu keputusan pemerintah bisa diperdebatkan jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Penguasa belum selesai membuat klarifikasi, video lain sudah publik yang hilang sangat sulit dikembalikan. Itulah pelajaran Nepal. Dan itu bukan hanya pelajaran untuk Nepal, itu pelajaran untuk setiap negara yang ingin tetap bertahan. Kalian pasti sudah menyimpulkan Indonesia sama seperti Nepal, atau Indonesia berbeda dengan Nepal. Dalam ilmu politik, orang yang terlalu cepat menyimpulkan biasanya terlalu sedikit membaca. Hari ini kita tidak akan membandingkan negaranya, kita akan membandingkan gejalanya. Korupsi, biaya politik,
Variabel ketiga, kepercayaan publik. Sekarang saya bertanya, mana yang lebih berbahaya? Korupsi atau kehilangan? Kalau ada korupsi, tetapi rakyat percaya hukum akan bekerja, negara masih punya harapan. Tetapi kalau rakyat mulai berkata percuma melapor, percuma memilih, siapapun yang menang hasilnya sama, maka yang sedang habis bukan uang negara, tetapi modal sosial sebuah bangsa. Variabel keempat, kesempatan ekonomi. Kenapa anak muda Nepal marah? Karena mereka merasa masa depan mereka semakin sempit. Saya tidak sedang menyalahkan rakyat. Saya sedang menjelaskan sebuah siklus. Politisi membutuhkan suara. Sebagian pemilih mengharapkan imbalan. Biaya politik naik. Ketika biaya politik naik, muncul tekanan untuk mencari biaya pengganti setelah terpilih. Apakah semua pejabat melakukan itu? Tentu tidak. Tetapi semakin mahal ongkos politik, semakin besar tantangan bagi sistem untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Itulah sebabnya banyak pakar tata kelola mendorong transparansi pendanaan politik, penegakan hukum, dan marah. Pemilu berikutnya, politik uang lagi. Itulah yang disebut lingkaran setan. Kalau lingkaran ini tidak diputus, jangan berharap hasilnya berubah. Nah, sekarang saya punya pertanyaan terakhir. Siapa yang paling bertanggung jawab memutus lingkaran ini? KPK? Tidak cukup. Polisi? Tidak cukup. Presiden? Juga tidak cukup. Hakim
Sama, tidak cukup. Karena negara yang sehat tidak hanya dibangun oleh pemimpin yang baik, tetapi juga oleh warga negara yang menolak menjadi bagian dari sistem yang salah. Maka satu mata rantai mulai putus. Kalian ingin Indonesia berubah. Jangan mulai dengan nyuruh orang lain berubah. Mulailah dengan satu pertanyaan. Kalau besok saya diberi kekuasaan, apakah saya akan lebih baik daripada orang yang hari ini saya kritik? Karena sejarah membuktikan banyak orang yang sangat lantang mengutuk korupsi ketika ia berada di luar kekuasaan, tetapi berubah ketika mereka sendiri duduk di kursi kekuasaan. Itulah sebabnya membangun negara bukan hanya soal mengganti orang, tetapi membangun sistem dan membangun karakter warga negaranya. Ada satu pertanyaan, menurut kalian, apa yang paling ditakuti seorang politisi? Demo, Pak? Salah. Media? Salah. KPK? Masih salah. Netizen? Kalian masih berpikir seperti penonton politik. Politisi tidak selalu takut pada demonstrasi. Kenapa? Karena demonstrasi ada awalnya, ada akhirnya. Masa pulang, jalan dibersihkan, besok aktivitas kembali normal. Politisi juga tidak terlalu takut pada kritik, karena kritik bisa dijawab, bisa dibantah, bisa dialihkan. Lalu masih berdiri, pengawal masih lengkap, tetapi pondasi kekuasaan mulai retak. Lihat sejarahnya. Raja Prancis memiliki tentara, tetapi revolusi Prancis tetap terjadi. Uni Soviet memiliki senjata nuklir, tetapi negara itu bubar. Presiden Filipina Ferdinand Marcos memiliki militer, tetapi akhirnya meninggalkan istananya. Banyak pemimpin memiliki kekuasaan yang besar, tetapi ketika legitimasi melemah, kekuasaannya menjadi rapuh. Bukan karena senjatanya hilang, tetapi karena kepercayaan rakyat berkurang. Sekarang kita kembali ke Nepal. Apakah pemerintah Nepal kekurangan polisi? Tidak. Apakah mereka tidak memiliki tentara? Mereka punya. Lalu mengapa krisis politik tetap terjadi? Karena persoalannya bukan semata soal jumlah aparat. Persoalannya adalah kepercayaan yang menurun dan tekanan politik yang terus membesar. Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar mengendalikan demonstrasi. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian, kalau sebuah negara ingin tetap stabil, apa yang harus dijaga lebih dulu? Jalannya, gedungnya, istananya? Bukan. Yang harus dijaga ialah sebuah kepercayaan masyarakat bahwa aturan berlaku adil dan pemerintahan bekerja
jadi pemimpin. Ingat satu kalimat ini. Kekuasaan bisa dimenangkan melalui pemilu, tetapi legitimasi hanya bisa dipertahankan melalui kepercayaan. Dan itulah pelajaran paling mahal dari banyak negara, termasuk Nepal. Bukan bahwa pemerintah pasti akan jatuh ketika ada demonstrasi, melainkan bahwa pemerintahan kehilangan kepercayaan publik akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan pemerintahan yang masih dipercaya rakyatnya.